Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada malam hari ini. Mari sama-sama kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bawa setiap hatimu, saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama kita siapkan setiap hati datang mengucap syukur. Kita bawa setiap hati kita, mari bersama kita satu dalam doa. Tuhan terima kasih buat malam hari ini. Kami bawa ucapan syukur, setiap hati kami datang Tuhan. Kami mau berterima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Sebab Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini pujian kami malam hari ini. Kami mau menyatakan setiap doa iman kami Tuhan. Dalam segala perkara apapun kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami selalu percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan setiap perkara. Engkau pegang hidup kami sampai hari ini Tuhan. Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami dan Tuhan yang tidak pernah melepaskan hidup kami. Dengan iman kami bawa setiap hati kami malam hari ini. Kami mau nyatakan bahwa kami berpegang teguh pada Engkau. Satu-satunya yang kami percaya hanya Engkau Tuhan. Kami pegang teguh hanya nama Yesus. Mari malam hari ini bawa setiap hatimu. Mari sembah Dia. Mari bawa ucapan syukurmu, nyatakan kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, segala pujian bagimu. Dengan iman sama-sama kami mau katakan pujian ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, kami mau tetap percaya Tuhan. Tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang ku pegang hanya padamu Tuhan yang setia. Mari sama-sama angkat hatimu, naikkan pujian ini dengan sungguh. Mari bersama katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Ini pernyataan setiap kami Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Katakan imanku, iman yang hanya kepadamu. Amin.
tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Ya Tuhan, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu. Kau sediakan yang terbaik bagiku. Amin Tuhan, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Hanya kepada Tuhan kami menyerahkan seluruh iman kami. Hanya kepadamu Tuhan kami menyerahkan segenap hati dan hidup kami. Kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang benar. Engkau satu-satunya harapan hidup kami, satu-satunya perlindungan kami, satu-satunya jawaban hidup kami. Padamu kami berseru, kepadamu kami berdoa. Hanya Yesus. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Katakan pujian ini dengan segenap hati. Kau yang mengalami dalam lembah gelap, dari setiap pergumulanmu itu naik di hadapan Tuhan dan nyatakan, asal Kau di sampingku. Kami berserah penuh karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya hanya kepadamu. Percaya rencanamu terindah. Amin. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Hanya kepadamu kami berseru, kami percaya. Ini setiap doa kami Tuhan, ini seruan hati kami. Kami mau nyatakan hanya kepadamu. Segenap hati kami mau berseru, kami mau nyatakan, Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Engkau besar Tuhan, ajaib perbuatanmu. Iman
terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi sama-sama mari nyatakan dengan segenap hatimu, mari. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini karena anugerah Tuhan kami boleh kembali ada di Mezbah Doa. Tuhan kumpulkan kami dalam kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Biarlah iman kami terus bertambah dalam Engkau dan hidup kami terus melekat kepada Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Karena kita percaya bahwa kesaksian akan menambah iman, percaya kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, nama saya Ibu Elis dari Manokwari, Papua Barat. Iya, shalom yang ada di Manokwari, Papua Barat. Tuhan memberkati semuanya dalam keadaan damai, sehat, dan luar biasa ya. Iya, jadi kesaksian saya ini mengikuti Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur dari tahun 2022. Saya mengikutinya lewat channel Ibu yang ada di YouTube. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang saya alami dalam hidup saya. Jadi begini Bu, singkat cerita, beberapa waktu yang lalu saya mengalami sakit, dan sakit yang saya alami itu adalah ada cairan dalam perut saya. Saya juga belum tahu dari mana asal cairan itu di dalam perut saya. Lalu saya berobat ke dokter di rumah sakit yang ada di Manokwari. Namun tidak ada tindakan apa-apa yang diambil untuk saya. Dokter hanya memberikan obat ya yang bisa mengeluarkan cairan lewat buang air kecil atau kencing. Sedangkan perut saya semakin membesar sehingga membuat saya susah untuk bernafas. Akhirnya 2 bulan kemudian, ya bulan Desember 2024 yang lalu, saya mengambil keputusan untuk tidak lagi berobat atau bertemu dengan dokter penyakit dalam. Saya hanya berdoa, saya membaca firman Tuhan, dan dalam setiap renungan saya itu merenungkan ya apa yang firman Tuhan katakan ya, dan puji Tuhan lewat firman Tuhan yang saya dengar ya Ibu, dalam renungan yang Ibu sampaikan bahwa jemaat Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur ya harus tetap hidup mengandalkan Tuhan ya. Di dalam segala keadaan ya harus cari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan itulah yang menjadi kekuatan buat saya Ibu, dan saya juga minta campur tangan Tuhan. Agar saya bilang kepada Tuhan, Tuhan biarlah tubuh saya ini tetap kuat untuk melewati semua sakit ini, bahkan semua ya yang saya alami. Karena saya percaya ya bahwa rencana Tuhan itu luar biasa. Saya rencana ya saya mau berobat ke luar dari Papua. Dan akhirnya ya beberapa waktu yang lalu saya dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Manokwari ke Rumah Sakit Wahidin di Makassar. Ya, dan saya akhirnya dioperasi untuk mengeluarkan cairan dalam perut saya. Sementara cairan itu dibawa dan diperiksa di bagian laboratorium untuk mengetahui dari mana sesungguhnya cairan itu. Dan semua proses pengobatan di Rumah Sakit Wahidin Makassar berjalan dengan baik, dan saat ini saya sudah dalam pemulihan. Saya percaya semua ini semua karena campur tangan Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan ambil bagian dalam setiap proses yang saya jalani, juga dalam proses berobat selama di rumah sakit. Dan saya berjanji kepada Tuhan bahwa setelah operasi saya ini selesai, saya akan bersaksi di Mezbah Doa.
Puji Tuhan, saya berterima kasih pada Tuhan Yesus dan demikianlah kesaksian saya Ibu. Terima kasih Ibu Debbie karena sudah setia melayani kami setiap hari dengan firman Tuhan. Ya, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dan pelayanan bersama Bapak juga. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak dan seluruh tim Mesbah Doa. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya, ketika kita sungguh-sungguh percaya dan berdoa, berserah pada Tuhan, maka selalu ada jalan. Tuhan bukakan bagi setiap kita. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan. Sekarang sudah di Amsal pasal yang ke-15. Kemarin kita sudah selesai sampai ayat yang ke-20. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Sekarang ayat 21. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Orang bodoh itu ya memang tidak berakal budi, makanya orang yang tidak berakal budi itu kesukaannya adalah kebodohan. Ya, kita harus belajar saudara firman Tuhan, karena firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk berakal budi sehingga kita tidak salah melangkah. Ya, karena orang yang tidak berakal budi itu suka-sukanya adalah kebodohan. Sementara orang yang pandai itu berjalan lurus, tidak terantuk ya. Ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Rancangan ya gagal itu kalau tidak ada pertimbangan. Sebelum kita merencanakan sesuatu, mari kita juga ya mempertimbangkan segala sesuatunya. Bukannya kita tidak beriman saudara, tapi pertimbangan itu penting, pertimbangan itu perlu. Bahkan ketika kita meminta waktu untuk mempertimbangkan, itu juga menjadi sebuah kesempatan untuk kita berdoa. Ya, dalam segala perkara, mari kita melibatkan Tuhan, karena orang yang melibatkan Tuhan itu pasti dia diberi akal budi sehingga pertimbangan itu ada dalam hatinya. Jangan terburu-buru mengambil sesuatu keputusan. Misalnya contoh ketika kita akan berusaha, lalu kita berpikir saya pinjam uang aja di bank, atau saya utang, atau saya begini. Mari kita mempertimbangkan segala sesuatunya. Ya, ini resikonya apa, karena orang yang berakal budi itu selalu mempertimbangkan segala sesuatunya. Jangan sampai kita mengambil satu keputusan yang kita pikir itu keputusan iman, padahal nanti kita salah melangkah, malah akan berakhir hidup kita itu jatuh dalam banyak masalah. Karena tadi dikatakan rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Daripada semuanya gagal, lebih baik kita mempertimbangkan secara matang. Tetapi akan terlaksana kalau penasehat banyak. Ya, kita perlu nasihat dari beberapa orang, dan firman Tuhan berkata, ya carilah nasihat dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, karena terkutuklah orang yang mendengarkan nasihat orang fasik. Kita minta pertimbangan kepada orang yang hidupnya lurus, yang benar. Ayat 23, seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Orang itu akan bersuka cita sesuai dengan jawaban dari mulutnya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya ya. Jadi kita berdoa saudara supaya Tuhan menjagai juga mulut kita sehingga kita bisa memberi jawaban tepat pada waktunya dengan perkataan yang baik kepada orang ya. Ayat 24, jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, ya supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Jadi jalan kehidupan orang yang berakal budi itu menuju ke atas. Ya, karena dia menjauhi dunia orang mati yang ada di bawah. Artinya apa saudara? Semakin kita ini hidup dalam takut Tuhan, Tuhan bawa hidup kita kepada akal budi kehidupan, sehingga kita diberi umur yang panjang. Untuk apa? Supaya hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Menjauhi dunia orang mati. Ayat 25, rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Orang itu kalau sombong, congkak, dikatakan bahwa ya rumah orang congkak itu akan dirombak oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah sombong. Ketika kita ini sombong, merasa diri mampu, merasa diri paling hebat, maka ya Tuhan bisa merobohkan. Rumah itu bisa berbicara tentang sesuatu yang sedang kita bangun. Apakah itu karir, pekerjaan, studi kita, pelayanan kita. Kalau kita itu congkak dan sombong, maka saudara ya akan dirobohkan semua yang kita bangun. Ya tidak peduli seberapa hebatnya itu, ketika kita sombong Tuhan akan merobohkannya. Makanya jangan
jangan pernah sombong. Tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Sebaliknya ya, janda itu ya walaupun dia cuma punya batas tanah seberapa, ya itu Tuhan akan tetap menjaganya sebab ya dia berkenan kepada Tuhan. Ayat yang berikutnya dikatakan 26, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Rancangan orang jahat kekejian bagi Tuhan. Karena orang jahat itu ya namanya juga jahat, hatinya jahat pasti rancangannya jahat. Tetapi ya perkataan yang ramah itu suci. 27, siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Ingat saudara, orang kalau loba itu artinya rakus ya. Orang itu tidak puas, loba, ingin selalu dapat keuntungan. Ya bahkan dikatakan keuntungannya itu keuntungan gelap. Kalau orang itu rakus akan keuntungan gelap, uang yang tidak halal, pendapatan yang tidak benar, dikatakan di sini bahwa dia akan mengacaukan rumah tangganya. Jadi sudah pasti saudara ya, ketika orang itu suka mencari keuntungan yang gelap, uang yang gelap, pasti rumah tangganya kacau. Kalau nggak istrinya, ya kalau nggak suaminya, kalau nggak anak-anaknya itu pasti akan kacau. Ya karena itu jangan makan uang hasil yang gelap. Ya biarlah hidup kita ini mending ya sedikit harta tapi disertai kebenaran daripada punya banyak harta tapi disertai dengan kecurangan atau keuntungan yang gelap. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Hati orang benar selalu lagi pertimbangan itu ada pada orang benar. Sehingga orang benar itu selalu menimbang jawaban yang akan dia berikan. Sementara dikatakan bahwa perkataan ya orang-orang mulut orang fasik itu ya mencurahkan hal-hal yang jahat. Jadi mari kita menjaga mulut kita supaya tidak ada yang jahat yang keluar dari mulut kita. 29, Tuhan itu jauh daripada orang fasik tetapi doa orang benar didengarnya. Kalau kita hidupnya mau didengar, doanya mau didengar Tuhan, mari kita hidup menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu dikatakan jauh daripada hidup orang fasik, tetapi dia mendengar doa dari orang yang benar, saudara ya. Ayat 30 dikatakan mata yang bersinar-sinar menyukakan hati dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Dikatakan bahwa ya mata yang bersinar menyukakan hati dan kabar yang baik itu menyegarkan tulang-tulang kita. Makanya biarlah kita menjadi orang-orang yang membawa kabar baik saudara buat orang lain. Ayat yang berikutnya 31, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Kalau orang itu suka ditegur, mengarahkan telinga kepada teguran, maka dikatakan bahwa hidupnya itu dia akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Karena orang yang mau ditegur, diberi masukan, itu pasti akan menjadi bijaksana. Ya, ayat 32, siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Sekali lagi orang yang mengindahkan teguran, mau mendengar teguran, dia akan mendapat akal budi. Ya, ayat yang terakhir 33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi takut akan Tuhan itu adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya berdoa supaya kita semua menjadi orang-orang yang rendah hati, supaya juga ya Tuhan memberikan hidup kita ini kehormatan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan, orang yang sombong akan direndahkan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami. Firman Tuhan menegur kami, firman Tuhan mendidik kami, mengubahkan kami sehingga hidup kami boleh selaras dengan firman-Mu Bapa. Ajar kami menjadi orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu hari ini Bapa. Setiap mereka yang sedang ada dalam pergumulan, di dalam apapun masalah, bahkan sakit penyakit, biarlah kesembuhan yang dari Tuhan mengalir, jalan keluar yang dari Tuhan Engkau berikan Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu, agar kami semua boleh menjadi orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Apapun persoalan kami mau berkata Tuhan itu baik. Pulihkan setiap rumah tangga, biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam hidup kami, sebab Tuhan yang melakukannya buat kami. Rumah tangga kami dipulihkan, suami, istri, anak-anak dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan
Tuhan berkati dan pulihkan setiap bisnis, pekerjaan kami, keuangan kami, setiap mereka yang terjebak dalam hal salah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja memberikan jalan keluar, karena kami percaya saat kami bertobat Tuhan turun tangan. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit dalam nama Yesus, jamah dan sembuhkan Tuhan. Biarlah hidup kami boleh selaras dengan kehendak-Mu Bapa, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Semua pemerintahan kami mulai dari presiden, wakilnya, seluruh pejabat yang ada, roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka. Kami percaya Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang ada dalam bencana Tuhan, banjir, tanah longsor. Biarlah Tuhan anugerah-Mu turun atas mereka, penghiburan, bahkan pertolongan yang dari Tuhan. Karena itu jadikan kami juga Tuhan saluran berkat untuk mengulurkan tangan buat mereka. Berdoa Bapa, kalau kami juga Tuhan gerakan untuk menabur bagi saudara-saudara kami, biarlah semua taburan kami datang dari ketulusan hati. Dan juga biarlah Tuhan boleh tersalurkan dengan benar dan tepat pada sasarannya. Tuhan juga memberkati Bapa untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, anugerah Tuhan melimpah. Mari saudara, mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom. Dan ya kami masih tetap membuka untuk donasi bagi korban bencana, karena ya kemarin saya sudah tanya beberapa info, ya hari ini masih banyak akses yang belum bisa terbuka, jadi kami masih menunggu ya untuk penyalurannya. Biarlah semua tepat pada sasaran, dan Tuhan memberkati taburan saudara bisa langsung ke rekening yayasan berkat pemulihan. Tuhan memberkati, shalom dan Immanuel.